يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis tentang larangan isbal ini hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Maksudnya mutawatir bukan secara lafziyah tapi secara makna. Apa itu mutawatir? Maksudnya hadisnya banyak. Hadisnya banyak. Namun datang dengan berbagai macam redaksi, tapi maknanya sama. Jadi dia disebut dengan mutawatir makna secara makna. Nabi SAW bersabda, "La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala." Perhatikan, di sini Nabi SAW mengatakan, Allah tidak akan melihat orang yang pakai baju menjulurkan bajunya dengan kesombongan. Di sini Nabi SAW mengatakan Allah tidak melihat. Dijelaskan oleh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, maksudnya adalah nadratan rahmah, nadratur rahmah wa maksudnya adalah pandangan rahmat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan pandangan rahmat. Padahal kita tahu ikhwan fiddin, ketika kita di akhirat, kita sangat butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diancam tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat, maka ini suatu ancaman yang sangat berat. Bahkan dalam tafsiran yang lain atau syurahul hadis yang lain, para syarih hadis yang lain, para ulama yang lain mengatakan la yanzurullah, maksudnya di sini adalah sahibuhu mustahiqun lil adzab. Orang yang melakukan perilaku tersebut dia berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penjelasan sebagian para ulama. Namun Ibnu Taimin rahimahullahu taala mengatakan maksudnya di sini adalah dia tidak akan dipandang secara rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah la yanzurullah, Allah tidak akan melihat, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya isbat, bahwasanya Allah akan melihat kita nanti di akhirat kelak, dan kita pun bisa nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nikmat terpuncak seorang ketika dia masuk ke dalam surga, yaitu apa? Ru'yatullah, ketika dia melihat pencipta alam semesta ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra thawbahu. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat orang yang menjulurkan thawbahu. Thawb, kalau kita kembali dalam bahasa Arab, maksudnya adalah pakaian, baju. Namun dijelaskan oleh para ulama, thawb di sini yutlaq ala kulli syai'in, ala kulli malbusin. Maksudnya adalah semua kain yang menjulur di bawah mata kaki. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwasanya dalam hadis disebutkan thawb atau izar. Izar itu sarung. Jadi kalau pakai celana nggak apa-apa, celananya di bawah mata kaki nggak apa-apa. Atau dia bilang mengatakan kalau kita pakai sarung baru kita harus di atas mata kaki. Tapi kalau celana nggak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis dalam bentuk izar atau thawb. Maka pemahaman seperti ini kurang tepat. Karena dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ini maksudnya adalah kharajal ghalib. Maksudnya adalah yang sering dipakai pada saat itu. Saat itu dulu para sahabat mereka pakainya izar, kalau enggak thawb. Maka thawb di sini dibawa ke makna semua kain. Apapun itu yang dipakai di dalam tubuh, entah dari atas atau di bawah, kemudian menjulur di bawah mata kaki, maka ini terlarang dalam syariat kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Di akhir Nabi SAW menyebutkan kata khuyala. Kondisi seseorang, apa dia sedang, maksudnya dia sedang sombong. Dia pakai baju di bawah mata kaki dalam kondisi atau dalam keadaan sombong. Maka para ulama bersepakat bahwasanya barang siapa
yang dia pakai baju atau celana kemudian disengajakan di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, maka dia terjatuh dalam dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena di situ ada ancaman. La yanzurullah. Allah tidak akan melihat dia. Maka para ulama sepakat bahwasanya barang siapa yang memakai pakaian atau celana di bawah mata kaki secara sombong, dia bangga fakhar, maka dia terjatuh dalam dosa besar. Ikhwan fiddin azanillahu wa yakum, ini kita berbicara tentang kalau dia sombong. Kemudian jadi pertanyaan, bagaimana kalau dia isbal? Saya nanti akan ulang kata-kata isbal. Isbal maksudnya apa? Di bawah mata kaki ya. Bagaimana kalau seorang dia isbal tapi tidak sombong? Ini pertanyaan. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Apakah tidak boleh atau haram? Maka berkaitan dengan tidak sombong di sini, para ulama khilaf. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang yang tidak sombong, dia isbal tapi tidak sombong, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Sebatas makruh. Makruh artinya tidak mengapa dan tidak dapat dosa. Tidak haram. Artinya boleh-boleh saja. Yang penting syaratnya apa? Dia tidak sombong. Ini jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak mengapa. Pendapat yang lain, mereka mengatakan bahwasanya isbal itu hukumnya haram secara mutlak. Mau sombong, mau tidak sombong, yang penting dia turun di bawah mata kaki kainnya, maka ini hukumnya haram. Dan ini pendapat banyak juga dipilih oleh para ulama seperti Ibnu Mufli, kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang kita bahas bukunya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar adalah ulama yang berafiliasi dari mazhab Syafi'iyah, tapi beliau keluar dari mazhab Syafi'i dalam permasalahan ini. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh, tapi Ibnu Hajar mengatakan haram. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian Zahiriyah, As-San'ani, kemudian ulama kontemporer zaman sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Intinya ada sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya isbal ini hukumnya haram secara mutlak, mau sombong atau tidak sombong. Mana yang benar? Pendapat jumhur ulama atau pendapat yang satunya? Wallahu taala alam. Kalau kita lihat berdasarkan dalil, maka yang lebih dekat dengan kebenaran wallahu taala alam adalah bahwasanya isbal itu hukumnya haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Kita akan sebutkan dalil-dalil yang menyebutkan kenapa sih para ulama menyebutkan bahwasanya isbal ini haram secara mutlak. Yang pertama, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Naud. Nabi SAW bersabda, "Fa inna isbal al-izar minal makhilah." Sesungguhnya isbal itu adalah bagian dari kesombongan. Ini sabda Nabi SAW. Sesungguhnya isbal itu adalah bagian dari kesombongan. Maka Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini, beliau menjelaskan bahwasanya orang kalau dia isbal, maka kelazimannya dia itu sombong. Saya ulang, orang yang isbal, kelazimannya berarti dia itu sombong. Dan ini dijelaskan oleh Ibn al-Arabi, seorang ulama dari mazhab Maliki. Beliau menjelaskan itu suatu konsekuensi berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Fa inna isbal al-izar minal makhillah." Barang siapa yang dia isbal, menjulurkan kakinya, kainnya, berarti dia sombong. Maka konsekuensi kalau seorang isbal berarti dia sombong, berarti tidak ada yang namanya isbal yang tidak sombong. Ini sabda Nabi SAW. Ini dalil pertama. Dan banyak juga dalil yang menyebutkan tentang larangan isbal secara mutlak. Tidak pakai lafal sombong. Jadi larangannya mutlak seperti
Nabi SAW menyebutkan la tusbil fa innallaha la yuhibbul musbilin. Janganlah kalian isbal karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang isbal. Di situ tidak ada kata sombong, tidak ada kata khuyala, dan ada beberapa hadis yang lain. Kemudian dalil kedua, pertama tadi apa? Isbal sama dengan sombong. Dalil kedua, Nabi SAW ketika negur para sahabat, ketika mereka isbal, apakah Nabi pernah bertanya, kamu sombong apa enggak? Ternyata kalau kita cek di hadis-hadis, kalau kita katakan hadis mutawatir, ternyata Nabi SAW tidak pernah nanya, jangan isbal, kamu sombong apa enggak? Kamu isbal, kamu sombong apa enggak? Enggak ada demikian. Demikian juga ketika para sahabat menegur sahabat-sahabat yang lain atau murid-muridnya, tidak aja juga disebutkan bahwasanya kamu sombong apa enggak. Maka ini dalil sangat kuat bahwasanya isbal di sini maksudnya adalah mutlak, mau sombong atau tidak sombong, maka diharamkan oleh syariat kita. Apalagi sombong itu kan masalahnya dalam hati. Enggak mungkin kita bisa mau ngecek seorang ini sombong ataukah tidak. Bahkan ada hadis yang ini sangat kuat. Saya bacakan hadisnya. Dari Amr bin Asy-Syarid, qala ab'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yajurru izarahu fa asra'a ilaihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dari jauh ada seorang yang dia isbal. Maka Nabi pun deketin, ngejar. Kemudian Nabi mengatakan, irfa izarak wattaqillah. Angkat izarmu itu dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini menjawab, inni ahnaf tastaliku rukbataya. Ya Rasulullah, kaki saya ini ada kelainan. Kaki ahnaf itu kaki X. Jadi lututnya mendekat, kakinya keluar. Paham nggak? Dia mengatakan, saya sengaja isbal seperti ini, saya ingin menutupi kaki saya ini. Karena saya sedang orang yang cacat. Maka Nabi pun mengatakan, irfa izarak fa inna kulla khalqillah hasanun. Gak bisa, tetap angkat izarmu, karena kata Nabi SAW, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu baik, hasan. Fama ru'ya dzalika ar-rajul ba'du illa izaruhu yusibu ansafa saqaihi au ila ansaf saqai. Setelah ditegur oleh Nabi SAW, kemudian dia enggak pernah lagi isbal. Entah izarnya sampai di tengah betis atau di atas mata kaki. Perhatikan hadis ini, ikhwani fi din, a'azzanillahu iyyakum. Tadi ketika ditanya kepada Nabi, ketika Nabi perintahkan dia, angkat izarmu. Dia jawab apa tadi? Saya isbal, jangan izar. Angkat sarungmu, biar paham. Angkat sarungmu. Kata dia, saya sengaja pakai sarung begini untuk menutupi kaki saya yang sedang cacat. Saya tanya, apakah sahabat ini dia sombong apa enggak? Apakah dia sengaja sombong pakai itu? Enggak. Bahkan dia hanya ingin menutupi kekurangan dia. Harusnya kan boleh-boleh aja. Dia enggak sombong. Tapi Nabi tetap mengatakan, irfa, angkat sarungmu. Maka ini dalil sangat kuat bahwasanya musbil atau isbal di sini dilarang secara mutlak. Dan setelah itu dia tetap mengangkat sarungnya terus disebutkan. Enggak pernah lagi dia isbal. Wallahu taala alam. Kemudian yang lebih kuat juga kalau kita mengatakan bahwasanya isbal itu sombong, maksudnya tidak boleh kalau sombong. Maka Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan bahwasanya kalau gitu kita nggak bisa negur orang. Kita nggak bisa negur orang. Apakah kita tahu hati dia sombong atau tidak? Paham? Dan konsekuensinya ketika Nabi SAW ataupun para sahabat ketika negur orang ketika isbal, berarti Nabi dan para sahabat menjas atau menuduh orang tersebut sudah sombong. Iya kan? Karena kalau sombong berarti nggak boleh. Harusnya kalau tidak sombong
boleh. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegur semua. Tegur semua. Berarti kalau isbal itu dikaitkan dengan sombong, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menuduh orang yang isbal itu sedang sombong. Padahal di antara orang yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sahabat yang mulia. Dan mereka para sahabat secara umum semua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rekomendasi jauh dari kesombongan. Lantas bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwasanya mereka melakukan tersebut dengan kesombongan? Wallahu taala alam. Kemudian dalil yang ketiga, dalil kedua Nabi tidak pernah nanya. Dalil ketiga itu berkaitan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ketika Ibnu bin Khattab dalam kondisi kritis. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika salat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi dengan 3 tikaman. Maka ketika beliau sakit, banyak orang yang mengunjung. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang yang mengunjung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia puji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu dia pergi. Ternyata ketika terlihat dari jauh, Umar bin Khattab melihat orang ini kakinya atau bajunya atau pakaiannya isbal. Maka Umar pun mengatakan, irfa saubak fa innahu anqali saubik wa atqali rabbik. Angkat bajumu, sesungguhnya itu lebih bersih untuk pakaianmu dan juga lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid di sini maksudnya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kondisi kritis, karena tidak lama kemudian setelah itu beliau wafat. Beliau masih sempat-sempatnya menegur orang yang isbal. Ini berarti suatu perkara yang memang penting. Bukan perkara yang biasa. Makanya Ibnu Umar, anaknya, beliau mengatakan, ajaban ya Umar, in ra'a haqqallahi alaihi falam yamna'hu ma huwa fihi an takallama bihi. Ibnu Umar berkata tentang ayahnya, Umar ini orangnya sangat ajib. Kalau dia melihat suatu hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan negur, maka dia pasti akan mengatakan, dan tidak ada yang bisa menghalangi dia meskipun kondisinya tersebut. Meskipun dia dalam keadaan kritis, dia tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Dilihat ada kesalahan, maka dia tegur. Ini dalil ketiga. Kemudian dalil keempat yang menguatkan bahwasanya isbal ini haram secara mutlak, yaitu sikap Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika beliau mendengar tentang hadis isbal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahi ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki secara sombong, maka Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Maka Ummu Salamah ketika dia dengar hadis ini, dia mengatakan, "Fa kaifa yasna'un nisa'u bidhuyulihinna?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan kita sebagai orang wanita? Pakaian kita ini panjang. Iya kan? Wanita kan pakaiannya panjang. Mereka tidak mau kelihatan auratnya karena kaki bagian dari aurat. Maka Nabi pun mengatakan, "Yurkhina shibran." Nabi mengatakan, julurkan aja, nggak apa-apa, sepanjang 1 jengkal. Jadi dari bawah mata kaki 1 jengkal. Kemudian Ummu Salamah pun masih mengatakan, idan tankashifu aqdamahunna. Kalau segitu masih kelihatan ya Rasulullah, kaki kita masih bisa kelihatan. Maka Nabi mengatakan, fayudkhinahu dira'an la yazid alaihi. Kalau gitu turunkan sampai sejarak sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Maksudnya tambahkan lagi kayaknya 1 hasta dan tidak boleh lebih dari itu. Perhatikan ikhwan fillah azani Allah wa yakum. Hadis ini adalah istidlal bahwasanya hujjah bahwasanya isbal itu haram secara mutlak. Bagaimana cara berhujjah? Seharusnya ketika Ummu Salamah mendengar hadis itu, harusnya Ummu Salamah nggak perlu khawatir. Karena wanita itu butuh buat nutup kakinya. Tapi kenapa Ummu Salamah khawatir?
Karena Ummu Salamah paham bahwasanya di situ larangannya secara mutlak. Harusnya kalau cuma karena sombong, harusnya Ummu Salamah nggak perlu khawatir. Karena memang jelas kita pakai ini bukan karena sombong, karena kebutuhan. Bahkan wajib kita harus nutupin kaki kita. Tapi ketika Ummu Salamah nanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kita ini wanita? Boleh nggak kita nurunin lagi satu hasta? Kata Nabi, turunin satu hasta. Ini dalil bahwasanya dipahami oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya lafal Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang isbal, ini larangannya secara apa? Mutlak. Tidak dibagi-bagi antara sombong ataukah tidak. Allahu taala alam. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar juga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rakhasa Rasul Ibnu Umar mengatakan, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummahatil mu'minin shibran, thumma tazatnahu fazadahunna shibran. Nah, kemudian kata Ibnu Umar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah. Rukhsah apa artinya? Keringanan bagi para wanita, para ummahatul mukminin untuk memanjangkan kainnya sebanyak 1 jengkal, kemudian tidak boleh tambah lagi, tidak boleh lebih dari itu. Lihat, lafalnya apa tadi? Rukhsah. Kalau rukhsah berarti asalnya apa? Haram kan? Tidak mungkin ada rukhsah kalau sebelumnya ada keharaman atau ada kewajiban. Dengan lafal rukhsah ini menjelaskan bahwasanya isbal di sini maksudnya dilarang secara mutlak. Wallahu taala alam. Ini dalil yang keempat. Kemudian dalil yang terakhir, yang kelima, itu ada hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menjelaskan tentang dalam satu hadis tersebut disebutkan 2 kondisi sekaligus. Kondisi sombong dan kondisi tidak sombong. Saya bacakan hadisnya. An-Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izarul muslim ila nisfis saq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarungnya seorang muslim itu sampai setengah betis. Wala haraj au wala junah fima bainahu wa bainal ka'bain. Dan tidak mengapa jika diturunkan tengah betis hingga mata kaki. Artinya sarung itu sampai setengah betis atau di atas mata kaki. Fama kana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun itu atau segala kain yang di bawah mata kaki, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah di neraka Jahannam. Man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Dan barang siapa yang isbal dengan keadaan bataran itu sombong, lam yanzurillahu ilaihi, maka Allah tidak akan melihat dia. Perhatikan, di sini ada 2 kondisi. Kondisi pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama kana asfal minal ka'bain fa finnar." Apapun yang ada di bawah mata kaki, maka itu tempatnya di neraka. Di sini Nabi tidak mengaitkan sombong ataukah tidak secara mutlak. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan, "Man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi." Dan barang siapa yang isbal dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Maka para ulama mengatakan, yang tidak sombong dapat ancaman. Yang sombong pun dapat ancaman. Lihat, dalam satu hadis, Nabi menggabungkan dua kondisi orang sekaligus. Yang tidak sombong dapat ancaman, apalagi yang sombong. Maka para ulama dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya bertingkat-tingkat. Ada yang benar-benar sombong, ini dia jatuh dalam keharaman dosa yang sangat besar. Kalau dia tidak sombong, dia juga termasuk dalam keharaman. Tapi tidak sampai tingkatan yang tadi dalam keadaan sombong. Wallahu ta'ala alam. Inilah dalil-dalil yang menguatkan bahwasanya isbal atau menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu adalah hukumnya haram secara mutlak. Namun tidak kita pungkiri bahwasanya di sana mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak sampai haram. Mereka mengatakan apa? Makruh. Itu kalau tidak sombong.